warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Karena pada hari ini kita semua dapat belajar lagi dan bertemu saya, Putri Wahyuni, dalam praktek pembelajaran menggunakan media belajar. Nah, pada hari ini saya akan mengajak kalian semua untuk belajar mengenai kearifan Nabi Muhammad dalam mewujudkan perdamaian. Nah, dalam pelajaran ini tentunya kita tahu bahwasanya perjalanan Nabi Muhammad itu dimasukkan ke dalam pelajaran pendidikan agama Islam, yaitu khususnya SKI atau Sejarah Kebudayaan Islam. Nah, awalnya Islam itu diturunkan di Mekah, karena Nabi juga diturunkan di Arab. Nah, oleh karena itu, pertama-tama saya akan membahas terlebih dahulu kepercayaan orang-orang sebelum Islam yang ada di Mekah. Nah, kita semua tahu kan sejarah mengenai Nabi Ibrahim yang menghancurkan berhala-berhala untuk mewujudkan ketauhidan kepada Allah, atau untuk mengajak masyarakat berhenti menyembah berhala dan hanya menyembah kepada Allah Ta'ala. Nah, misi itu kan sudah berhasil. Selanjutnya, Nabi Ibrahim memiliki anak Nabi Ismail. Nah, di situ Nabi Ismail tentunya meneruskan perjuangan ayahnya. Tapi ketika Nabi Ismail wafat, orang-orang Mekah itu mempunyai seorang pemimpin namanya Amir bin Lubai. Nah, Amir ini melakukan perjalanan ke Syam. Di sana, dia selalu mengamati orang-orang di Syam itu menyembah berhala, sehingga ketika dia pulang ke Mekah, dia mengajak orang-orang yang ada di Mekah untuk menirukan ritual yang dilakukan oleh orang-orang di Syria atau di Syam tersebut, sehingga masyarakat di Mekah kembali lagi menyembah berhala. Namun selain kepercayaan kepada menyembah berhala, ada juga kepercayaan-kepercayaan lain yang seperti menyembah jin, ruh, atau bahkan menyembah malaikat. Nah, seperti itu kepercayaan orang-orang di Mekah sebelum datangnya Islam. Nah, yang kedua, kondisi masyarakat sebelum adanya Islam. Di sana itu orang-orang itu suka mabuk-mabukan, suka minum khamar, suka berzinaan dengan bukan pasangan suami istri. Terus intinya di sana itu masih terdapat kasta-kasta sebelum adanya Islam. Nah, di sana itu penguasa-penguasa, meskipun Nabi Muhammad itu sebenarnya termasuk dalam keluarga para penguasa kaum Quraisy, tapi beliau tidak melakukan perbuatan-perbuatan atau kebiasaan yang dilakukan oleh keluarganya tersebut, karena beliau telah diangkat oleh menjadi nabi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ekonomi sebelum Islam, di sini kita bisa tahu kalau bahwasanya masyarakat di Mekah itu atau di Arab itu, mereka itu ekonominya itu suka pada perniagaan atau perdagangan. Nah, di sana itu orang-orang Arab itu disinggahi oleh orang Yaman, orang Persia, sehingga mereka intinya teman-teman atau relasinya dalam berdagang itu banyak. Tapi tidak menutup kemungkinan juga di Arab itu banyak juga orang yang menjadi seorang peternak. Misalnya peternak kambing, peternak unta, dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya itu politik sebelum Islam. Di sini tentunya orang-orang pemimpin kaum Quraisy itu pasti memegang peranan penting dalam politik. Nah, dua faktor yang mempengaruhi politik sebelum Islam di Mekah. Yang pertama, itu terjadi interaksi antara kekaisaran Persia dan Bizantium yang mereka itu mempercayai kepercayaan Zoroaster. Nah, sebenarnya di Arab itu sebelum adanya Islam itu juga banyak kerajaan-kerajaan yang mungkin ada 10 atau kurang dari itu, tapi sekitar 10 kerajaan yang mendiami Jazirah Arab sebelum adanya Islam. Nah, selanjutnya terjadi persaingan kepercayaan antara kepercayaan Zoroaster, Yahudi, dan Nasrani yang terjadi di Arab, sehingga itu juga termasuk dalam faktor politik yang terjadi sebelum Islam.
Nah, selanjutnya awal mula dakwah Nabi. Awal mula dakwah Nabi itu dilakukan ketika Nabi diangkat menjadi seorang Nabi pada usia genap. Nah, Allah menurunkan surat Al-Alaq 1-5 di Gua Hira atau yang biasa disebut dengan peristiwa nuzul Quran pada 17 Ramadan. Nah, di situ Nabi diberikan tugas menjadi seorang nabi. Maksudnya Muhammad diberikan tugas menjadi seorang nabi pada usia genap tersebut. Nah, beliau melakukan dakwah setelah turunnya surat Al-Mudaththir ayat 1-7 yang menyerukan agar Nabi melakukan dakwah. Sehingga dakwah pada saat itu awal mulanya dilakukan secara siri atau diam-diam di rumah Arkom. Nah, di situ awal mulanya sedikit orang yang ikut dakwahnya. Orang yang pertama kali masuk Islam seperti Siti Khadijah dan lain sebagainya. Nah, di situ dalam kondisi seperti itu beliau masih dilindungi oleh pamannya yaitu Abu Thalib. Nah, tapi setelah 3 tahun berlalu, akhirnya Nabi Muhammad mendapatkan wahyu yaitu surat Al-Hijr ayat 94 yang menyuruh atau menyerukan agar Nabi Muhammad itu melakukan dakwah secara terang-terangan. Nah, di situ mulai banyak konflik sehingga para paman Nabi yang merupakan salah satu penguasa kaum Quraisy, beliau memperingatkan kepada Abu Thalib untuk menghentikan dakwah Nabi tersebut atau bahkan sampai mengancam untuk membunuh Nabi ketika Abu Thalib tidak bisa menghentikan Nabi. Namun sampai akhir hidupnya Abu Thalib tetap membela keponakannya yaitu Nabi Muhammad. Nah, sedangkan untuk Siti Khadijah sampai beliau wafat, beliau tetap membela sampai hartanya mungkin habis. Karena pada saat itu Siti Khadijah termasuk orang yang terkaya di Jazirah Arab. Namun untuk membela dakwah Nabi Muhammad, beliau merelakan seluruh hartanya habis dalam jalan untuk mewujudkan Islam yang damai dan diakui oleh semua orang. Nah, banyak sekali tantangan dan rintangan yang dihadapi oleh Nabi Muhammad. Yang pertama itu mungkin penghinaan, entah itu penghinaan secara verbal maupun secara fisik. Nah, di sana juga terjadi banyak sekali kerusuhan-kerusuhan yang mungkin sampai-sampai Nabi itu dilempari batu, dilempari oleh kotoran unta dan lain sebagainya. Nah, di situ banyak sekali kejadian, namun banyak juga hal-hal yang mungkin menjadi salah satu faktor kesuksesan Nabi Muhammad dalam mensyiarkan Islam. Yang pertama itu yang sabar. Nah, Nabi Muhammad selalu sabar dalam menghadapi orang-orang Quraisy. Yang kedua itu selalu bertawakal, selalu optimis dan selalu meminta pertolongan kepada Allah. Sehingga insya Allah sampai sekarang pun Jazirah Arab akhirnya mendapatkan kedamaian dalam Islam. Nah, selanjutnya dalam seluruh konflik tersebut mengakibatkan Nabi Muhammad itu sampai melakukan misi ke Taif yang di situ sebenarnya beliau ingin mendapatkan perlindungan dari pemimpin di Taif atau mungkin Taif itu dekat dengan Mekah ataupun sampai melakukan perjalanan ke Madinah dan lain sebagainya. Nah, di sini kita akan langsung menuju ke media pembelajaran yang akan saya gunakan nantinya ketika saya melakukan pembelajaran. Nah, di sini saya akan menggunakan monolearning. Ya, ini biasanya kalau di permainan disebutnya sebagai monopoli. Nah, di sini bisa dilihat di situ ada gambar-gambar dan sudah ada tulisannya. Mungkin tulisannya terlalu kecil untuk kelihatan, tapi nantinya ini bisa digunakan ini dari start seperti ini lalu digambar-gambar di situ. Nah, di situ nanti
salah satu murid akan sama sebenarnya kinerjanya seperti kita bermain monopoli, tapi di sini setelah nanti misalnya kita mendapatkan dari nomor 4. Nah, di situ kita jalan dari start 1 2 3 4. Nah, di sini berhenti di kondisi sosial sebelum Islam. Nah, di situ nanti peserta didik akan mencoba untuk menerangkan mengenai kondisi masyarakat sebelum adanya Islam seperti itu. Nah, di sini nanti mungkin pada hari ini saya hanya akan membuat 3 pemain. Nah, namun nantinya ini bisa dimainkan oleh banyak orang. Yang nantinya mungkin ini akan dibuat lebih banyak lagi dan lebih besar. Sehingga mungkin kita bisa belajar sambil bermain. Nah, di sini juga ada, nggak harus cuma menceritakan, tapi di sini ada misalnya hukumannya ketika dia berhenti di sini di penjara ini, nah maka dia wajib membaca sholawat 10 kali, atau mungkin di sini dia akan diberikan kemudahan untuk peserta didik untuk meminta bantuan kepada teman ketika misalnya dia tidak bisa menjawab pertanyaan atau seperti itu. Nah, Mono learning ini sangat menarik menurut saya sebagai pendidik karena mereka juga bisa belajar, juga bisa bermain dan tetap mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Mungkin cukup sekian media pembelajaran yang dapat saya gunakan pada pembelajaran ini. Saya mohon maaf apabila ada salah kata dan perbuatan yang salah bukan dalam video ini. Mohon pengertiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.